Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses pembelajaran kita. Nah, baiklah anak ibu, kebiasaan baik di pagi hari. Apakah anak ibu hari ini sudah melakukan kebiasaan baik? Sholat, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, berdoa sebelum belajar. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan mempelajari materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini Nah, perhatikan gambar ini. Apakah anak ibu pernah melihat gambar ini? Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Nah, anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya.
Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, jadi itulah langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan. Tugas 1. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? 5. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman dicangkok dipisahkan dari induknya? Nah, tugas 1 itu ada 5 pertanyaan. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana, mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Tugas 2. Nah, coba anak ibu perhatikan di sana ada gambar Siti dan ibunya. Nah, pertanyaannya, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, nah, gambar yang kedua ada Edo dan ayahnya. Pertanyaannya, ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah, gambar yang ketiga, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah? Di tugas 2 juga ada 3 pertanyaan yang harus anak ibu jawab. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, berarti 180 dibagi 3. Kita kerjakan dengan cara pembagian bersusun. Nah, 180 dibagi 3 sama dengan, nah, kita bikin dulu cara bersusunnya. 180 dibagi 3. Nah, 1 dibagi 3 tidak bisa karena di sininya kecil. Maka kita ambil 2 angka. Jadi 18 bagi 3 dapat 6. Kita tulis di atas ya, 6. Kemudian 6 kita kali 3, hasilnya 18. Kemudian kita kurangi. Nah, 8 dikurang 8 hasilnya 0. 1
dikurang 1 hasilnya juga 0. Tidak usah kita tulis angka 0-nya ya. Kemudian karena tidak ada di sini, habis angka 0 yang di sini kita turunkan ke bawah. 0 dibagi 3 tuh hasilnya 0. Kemudian 0 dikali 3 hasilnya 0. Nah, kita kurangi. 0 kurang 0, 0. Maka 180 dibagi 3 itu hasilnya 60. Nah, tugas 3, selesaikan soal pembagian berikut. Nah, pada tugas 3 itu terdapat 2 soal. 224 dibagi 4 sama dengan, kemudian 315 dibagi 5 sama dengan. Nah, sekian pembelajaran kita pada materi kelas 3 SD. Tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang ke-6. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.